saya mencoba berobat di sana. Hasilnya, alhamdulillah, kanker payudara saya sembuh dengan sempurna. Terima kasih Klinik Penyembuhan Kanker dan Tumor. Kanker bukan vonis kematian bagi manusia. Semua penyakit pasti ada obatnya. Di Klinik Kanker dan Tumor bisa teratasi dengan sempurna. Alamat klinik, Jalan Syekh Kuro, Lamaran, Perum Grand Permata, Blok B, nomor 12, RT 9, RW 19, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur. Dari Johar 3 km. Lihat papan nama samping Alfa. Telepon 0813 1100 4211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, harus semangat ya di pagi hari ini ya. Silau sekali. Cuaca, terasa banget ya menyinari. Panas, tapi memang tidak bisa diprediksi ya. Betul, betul. Malam hari tadi justru hujan sangat besar. Betul, ya itu biasanya waktu tadi kita siaran itu kan di News 18 semalam, itu biasanya kalau nggak hujan itu di luar tuh lumayan cerah. Tapi pas lihat keluar, pas tadi kita siaran itu wah gelapnya, udah berasa jam 7 malam. Malah ya. kepar ketir juga. Iya. Geledeknya aduh. Iya, petirnya tapi... kemudian apa kilatan-kilatan cahaya itu juga wah ini luar biasa berasa di depan muka gitu ya. Tapi memang imbas dari semalam itu ada beberapa titik di wilayah Cikarang ini menjadi banjir Dita ya. Itu jadi sudah menjadi masalah klasik sebenarnya sih. Masalah klasik. Tapi alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini sangat cerah. Benar ya. Kita bisa menjumpai pemirsa kembali. Betul ya. Seperti biasa saya Rehan Ulumuddin dan saya Dita Ruspendi. Inilah selama 1 jam ke depan. Nanti kita akan sajikan informasi juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang menambah inspirasi. Betul. Inilah selamat pagi, semangat pagi. Ya, baik kita ke informasi yang pertama ini pemirsa dan juga Dita. Ini ada menjamurnya pom bensin mini di seluruh wilayah mungkin ya. Ini tidak hanya di wilayah Bekasi, Karawang dan juga Purwakarta, tapi mungkin juga di seluruh wilayah Indonesia yang ini kita tahu mini ya, karena mini berarti kan yang menjual ini adalah perseorangan. Istilahnya mungkin bahasa modernnya adalah pom bensin eceran modern, masa kini, karena pakai dispenser sama seperti di SPBU begitu ya. Mirip SPBU ya, malah namanya juga saking ingin miripnya diplesetkan menjadi Pertamini. Bahkan ini seolah-olah menjadi milik perusahaan BBM nasional kita. Kayak anak perusahaannya, padahal ini tidak ada kaitannya sama sekali begitu ya. Padahal ini nggak boleh begitu ya? Nggak boleh. Tidak ada Pertamina sendiri ini melarang begitu ya. Bahkan dari Disperindag pun juga ini mengatakan bahwa Pertamina ini merupakan pengeceran bahan bakar minyak atau BBM biasa yang hanya lebih modern, tetapi ini secara tidak langsung ilegal. Dilarang itu ya? Untuk bawa brand Pertamina. Untuk tidak memiliki izin. Untuk informasi selengkapnya kita lihat berikut ini. Berdirinya Pertamini atau pom bensin mini tidak sesuai dengan aturan tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur dan jarak penyalur sub dari SPBU sejauh 10 km. Sedangkan Pertamini yang ada di Karawang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Justru masalah Pertamini memang tidak diperbolehkan dan itu harus ada standarisasi dari Pertamina, baik dari keamanan, ukuran liter dan juga harga yang sesuai.
Menurutnya, pom bensin mini ini merupakan pengeceran bahan bakar minyak atau BBM biasa, hanya lebih modern dari pengecer biasa karena pom bensin mini ini menggunakan pompa dispenser. Kita belum menginginkan untuk masalah jumlah secara keseluruhan, karena untuk melakukan pendataan tersebut kita juga disibukkan kegiatan-kegiatan yang lebih ini, jadi hal tersebut belum kita fokuskan untuk mengadakan pendataan. Ada di atas 1.000, Pak. Saya belum bisa memastikan, yang jelas nanti kita juga ketika rapat, kemudian langkah apa, mungkin diawali dengan langkah pendataan. Sementara itu, pihaknya meminta kepada BPMPT untuk tidak menerbitkan izin dan jika ada kejelasan, baru akan disikapi. Dari Karawang, Maimunah, Badar TV memberitakan. Oke. Tapi memang sebenarnya sih kadang-kadang juga membantu juga ya. Membantu juga Kalau sih. misalnya di daerah yang terpencil, Betul. jauh dari SPBU ya membantu sih. Kalau misalkan ke daerah, biasa sih yang jarang pom bensin itu, jarang SPBU itu daerah-daerah yang agak terpelosok ya. Kalau misalkan di daerah pegunungan begitu kan, ya kita tahu kebanyakan memang lebih ke Iya. eceran yang. Tapi yang harus diperhatikan itu justru safety-nya, keamanannya. Safety-nya. Dimana kalau pom bensin itu wajib ada pemadam kebakaran, alat Ada pemadam aparnya, kebakaran. ada aparnya, Kemudian harus kemudian- disediakan pasir-pasir supaya siapa tahu nanti ada bensin yang melebar gitu Betul. tidak merambat kemana-mana. Itu Betul. yang harus diperhatikan. Betul, memang ini juga apa namanya Dita ya, kalau misalkan menjamurnya pom bensin mini ini di Purwakarta, ini membuat pemangku kebijakan menjadi meradang Dita ini Iya, ya. tentu, Karena tapi- memang keberadaan Pertamini yang makin menjamur ini dianggap merugikan masyarakat juga sebagai konsumen. Karena selang maupun meteran yang digunakan ini bukan standar dari Pertamina serta tidak ditera gitu ya. Jadi apa namanya, kemungkinan oke, misalkan kita udah ketahuan kalau misalkan di eceran beli 1 liter dapatnya, Iya. ya kan. Tapi kalau misalkan di Pertamini atau di pom bensin mini ini belum tentu kita dapatnya 1 liter ukurannya. Bisa jadi mungkin hanya sekitar 700 mili kah, atau mungkin 800 mili kah gitu ya. Merugikan, jelas merugikan kalau misalkan untuk. Tapi memang kalau kondisi darurat mungkin kita akan terbantu. Misalkan tiba-tiba dalam perjalanan nih bensin habis ya kan, itu jelas akan terbantu gitu kan, karena faktor darurat ya, Walaupun seperti itu. pakai ilmu kirologi saja. Di kirologi ya, oke. Tapi rencananya Rabu mendatang Pemkab akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas masalah ini dan melakukan Penertiban. Itu kalau di Purwakarta ya. Nah, berbicara tadi masalah pasir, khawatir nanti ada kebakaran dan segala macam. Iya. Ini di Bekasi ada terjadi kebakaran, tepatnya di pasar Kota Bekasi. Ini Di akibat kompleks pertokoan betul. Ini akibat dugaan terjadi hubungan arus pendek listrik. 4 ruko di kompleks pertokoan Pasar Baru Kota Bekasi hangus terbakar. Dan akibat dari kebakaran tersebut ini menyebabkan beberapa orang mengalami korban luka bakar, dan juga kejadian ini membuat warga sekitar dan juga pengunjung dibuat panik. Kita lihat dulu informasi selengkapnya. Kebakaran terjadi di Komplek Pertokoan Pasar Baru Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Api yang berasal dari lantai 2 toko spare part mobil di toko Bella Motor, kemudian merambat ke 3 toko lainnya yang bersebelahan. Api membesar di lantai 2 ruko, sementara sejumlah karyawan dan pemilik toko berjibaku menyelamatkan isi toko yang bernilai ratusan juta rupiah. 4 unit mobil dinas kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi kejadian guna menjinakkan api. Api mulai bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Dari informasi yang dihimpun, diperkirakan ada 4 orang menjadi korban luka bakar akibat kebakaran ini yang sempat membuat panik warga sekitar dan juga pengunjung toko. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari hubungan arus pendek yang berada di lantai 2 toko spare part Bella Motor yang kemudian merambat ke 3 toko lainnya. Petugas kepolisian dan tim damkar Kota Bekasi yang mendapatkan laporan tersebut berusaha memadamkan kobaran api. Beruntung api tidak meluas ke ruko yang lain. 4 sebabnya Kalau sebabnya kurang katanya dari listrik sih. korsleting listrik dari toko apa? Dari toko Bella, bengkel Bella. Berapa ruko? Jadi 4 ruko tadi itu Bang. Iya, saat
2, 3, 4 ya. Akibat kebakaran 4 unit rumah toko tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran rumah toko spare part tersebut dalam penanganan Polsek Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Rino Fajar Setiawan, Badar TV memberitakan. Penyebabnya adalah arus pendek listrik. Tapi memang ini tidak bisa diduga ya kalau yang namanya arus pendek itu akan terjadi gara-gara dua kabel yang berlainan, gara-gara bungkusnya terkelupas. Betul. Terus malah bersentuhan dan menyebabkan percikan api dan bahkan terjadi kebakaran. Dan di sisi lain juga mungkin lebih diperhatikan juga kali ya, apa namanya, mungkin juga ini arus pendeknya diakibatkan dari kita lupa nyabut misalkan charger handphone gitu kan, sementara tidak terpakai begitu kan, atau mungkin ada ya itu tadi kabel yang terkelupas juga, atau lampu yang mungkin nyalanya ini belum 24 jam. Itu juga akan mungkin akan berpengaruh terhadap arus pendek itu, karena mungkin terlalu panas kan nantinya gitu ke lampunya. Biasanya sih lampu yang pijar ya, yang warnanya kuning itu juga yang sering kejadian tuh karena pakai lampu warna kuning. Jadi gitu ya. sebenarnya ini sih kejadian ini mengingatkan kita supaya lebih waspada lagi, betul. Kemudian melakukan pengecekan secara periodik lagi. Kalau misalnya kabel-kabel yang terkelupas itu biasanya di atap di atap bangunan, di plafon biasanya. Jadi harus dilakukan pengecekan secara berkala. Betul. Hati-hati lagi kalau habis ngecas, kalau sudah selesai HP-nya dicabut. Chargernya juga dicabut. Betul. Dan selain itu juga ini ada kabel-kabel tertentu yang spesifikasinya ini tertentu. Misalkan kabel jenis yang kita tahu ada yang serabut, itu kalau misalkan untuk dipakai untuk ke porsi yang lebih besar lagi bisa mengakibatkan arus pendek itu juga kebakaran begitu ya. Jadi kalau misalkan pemakaian tertentu ya harus digunakan dengan yang pas begitu ya. Bapak paham sekali tentang listrik. Saya pernah di PLN maksudnya. Kalau gitu kita break dulu ya. Iya, Pak, tetap di Selamat. dulu listrik saya. Siap kalau gitu, tetap di Selamat Pagi, semangat pagi. Saya MR Mora Andika MZ, pelopor pengobatan tradisional khusus kanker dan tumor pertama di Indonesia. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, Klinik Ekstra Asia Eropa. Klinik Ekstra Asia Eropa, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak napas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah sawat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Salah satunya terapi khusus kanker dan tumor tanpa operasi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Di sini kita memberikan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan herbal yang berstandar internasional, tepat pada titik fokus pada penyakit tumornya sendiri. Dengan pola pengobatan, begitu si pasien ini mengkonsumsi obat-obatan herbal yang berstandar internasional, langsung merasakan khasiatnya tepat pada titik penyakit yang dia derita tersebut. Untuk prosesnya sendiri biasanya kita itu tergantung stadiumnya ya. Kalau misalkan stadiumnya itu 1, 2, dan 3, katakanlah untuk tumor, misalkan tumornya itu miom. Miom di sini sudah mencapai lebih kurang 8 cm. Untuk ukuran miom tersebut biasanya kita itu hanya membutuhkan waktu antara 1 sampai dengan 2 minggu pengobatan. Kemudian kalau untuk kistanya sendiri, sekarang kista di sini ada berbagai macam jenis-jenis kista. Kemudian kalau untuk kista yang ukurannya di atas 10 cm, itu biasanya kita hanya membutuhkan waktu antara 2 sampai dengan 3 minggu pengobatan. 3 tahun saya menderita impoten dan sudah berobat kemana-mana tidak juga sembuh. Sampai-sampai istri saya ngeluh terus. Namun setelah teman saya menyarankan saya untuk berobat ke Klinik Ekstra Asia Eropa, penyakit impoten saya sembuh dengan sempurna. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai-sampai harus berobat ke luar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Namun setelah 2 tahun kanker saya kambuh lagi. Setelah saya tahu ada Klinik Ekstra Asia Eropa di Kerawang dan saya mencoba berobat ke situ,
Sampai 2 tahun ini, penyakit kanker rahim saya tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih Klinik Ekstra Asia Eropa. Asia Eropa, terobosan baru pengobatan khusus kanker dan tumor berstandar internasional tanpa operasi. Klinik Ekstra Asia Eropa, alamat praktek Jalan Suroto Kunto nomor 16 RT 0702, Kampung Keranjan 2, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Lihat papan nama Asia Eropa samping Polres Karawang. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi, Semangat Pagi. Saya sedang sedih nih. Kenapa? Mau masak, tapi gimana gasnya nggak ada, kan kemana-mana nyari nggak ada. Ya udah, saya kasih solusi. Pakai kayu bakar gimana? Aduh, nanti bau asap. jadi bau asap gitu. Iya, memang beberapa hari ini gas di pasaran, ukurannya gas melon. Ya, si melon. Si melon ini memang lagi langka di pasaran begitu ya. Terutama di Purwakarta. Tidak hanya di Purwakarta juga Dita ya. Ternyata di daerah Bekasi pun juga sama begitu ya. Kalaupun ada mahal. Mahal ya. Yang seharusnya harganya 18.000 rupiah begitu ya. Per tabung itu sekarang harganya 25 ribuan. Sampai tembus di angka 25 ribuan per tabung. Cabe naik. Cabe